Selamat datang di video ke-6 sekaligus penutup dari seri pembelajaran tentang performance appraisal yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui Mekari Talenta. Setelah di video-video sebelumnya, kita membahas tentang proses pembuatan goal atau KPI, pengisian pencapaian KPI, pembuatan template review, review cycle, dan mengumpulkan hasil review. Kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai pentingnya laporan atau reports hasil review dan goals. Cara menghasilkan laporan hasil review dan goal. Anda dapat klik tautan ini untuk melihat video chapter sebelumnya. Setelah proses penilaian selesai dan reviewer sudah mengisi seluruh form, tugas HR belum selesai sampai di sini. Langkah berikutnya adalah melihat, mengelola, dan menindaklanjuti data dari hasil review yang sudah dikumpulkan. Kenapa ini penting? Laporan hasil review dan goal memberikan gambaran menyeluruh tentang performa tiap karyawan. HR dapat mengidentifikasi area kekuatan dan potensi perbaikan, baik secara individu maupun tim. Laporan ini menjadi dasar pengambilan keputusan penting, seperti promosi, pelatihan, rotasi, atau bahkan succession plan. Untuk memenuhi kebutuhan Anda dalam proses performance appraisal, seperti memantau progres KPI secara akurat dan real-time, untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data, kami menciptakan aplikasi Mekari Talenta Performance Management. Dengan fitur ini, Anda mendapatkan wawasan kinerja terkini, lakukan penyesuaian proaktif, dan identifikasi area yang perlu ditingkatkan guna mendorong perbaikan berkelanjutan dan pencapaian tujuan perusahaan, semua secara otomatis dan digital. Untuk info selanjutnya, hubungi tim support kami. Login ke situs Talenta Performance Management, lalu masuk ke menu Reviews. Di dalamnya, pilih submenu Review Cycles. Akan muncul daftar review cycle yang sudah pernah dibuat. Pilih salah satu cycle yang ingin dilihat hasilnya, kemudian klik tombol Action, dan pilih View Detail. Di halaman Detail Review Cycle, kita bisa memilih time frame yang relevan. Pastikan memilih yang sudah ada hasil reviewnya. Lalu klik tombol Action lagi dan pilih Detail. Disinilah kita bisa melihat hasil penilaian dari reviewer untuk masing-masing karyawan. Cukup klik tombol View Result untuk membuka detailnya. Dalam halaman hasil review, akan ditampilkan beberapa komponen penting, yaitu nilai dari aspek KPI yang dihitung otomatis berdasarkan pencapaian, skor dan konversi untuk aspek kompetensi atau indikator kualitatif, total skor masing-masing aspek, dan kalkulasi final score berdasarkan bobot masing-masing aspek. Tampilan ini sangat mirip dengan form review yang sebelumnya digunakan oleh reviewer untuk mengisi penilaian. Selanjutnya, kita masuk ke tahap membuat laporan. Caranya, dari menu utama, pilih Report, lalu pilih submenu Review Report. Untuk laporan summary, pilih tab Summary, lalu pilih nama cycle, dan tentukan periode waktunya. Misalnya, cycle yang kita gunakan berlangsung dari Januari sampai Juni, maka atur time frame-nya sesuai periode tersebut. Klik tombol Generate. Sistem akan menampilkan list employee yang masuk dalam cycle tersebut, termasuk informasi tambahan seperti posisi pekerjaan, organisasi, serta nilai akhir berdasarkan masing-masing review method. Jika dalam cycle hanya digunakan satu review method, seperti manager review, maka hanya nilai dari reviewer tersebut yang muncul. Namun, jika ada lebih dari satu metode, misalnya ada peer review dan self-review, semua nilai akan ditampilkan termasuk bobot dan kalkulasi final score-nya. File summary report ini bisa di-download dengan mengklik tombol download dalam format Excel.xls. Untuk melihat data yang lebih lengkap dan mendalam, kita bisa pilih tab detail di menu yang sama. Langkah-langkahnya serupa. Pilih nama cycle, atur time frame, lalu pilih review method. Bisa semua atau salah satu saja. Kemudian klik tombol Generate. Data yang muncul akan menampilkan list employee. Namun untuk melihat nilai per indikator secara lengkap, kita harus mengunduh file Excel-nya. Tombol download XLS tersedia di bagian bawah, bisa untuk satu karyawan atau seluruh list. File akan di-download dalam bentuk zip. Setelah dibuka, di dalamnya terdapat file Excel yang menyajikan detail employee, nama cycle, periode penilaian, metode review yang digunakan, reviewer yang mengisi, nilai masing-masing indikator, lengkap dengan bobot, kategori, dan skor akhir,
nilai KPI beserta pencapaian, skornya, dan bobot masing-masing, predikat atau legend hasil akhir dari penilaian tersebut. Jika ada lebih dari satu employee, data akan disajikan dalam bentuk baris di dalam file Excel. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa laporan review ini sangat penting. Mengapa? Karena dari laporan inilah HR bisa melakukan evaluasi secara menyeluruh, baik dari sisi kuantitatif atau KPI maupun kualitatif atau kompetensi utama. Selain itu, Anda juga perlu mengetahui bahwa laporan summary cocok untuk melihat performa secara umum. Sedangkan laporan detail bisa digunakan untuk analisis yang lebih mendalam. Misalnya, untuk menyusun program pengembangan karyawan berdasarkan indikator yang nilainya masih rendah. Demikian seri studi kasus performance appraisal chapter ke-6 yang sekaligus penutup dari sesi ini, yaitu bagaimana menghasilkan laporan hasil review dan goal. Sampai jumpa di seri selanjutnya.